Sering kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang kita harapkan ternyata tidak terjadi seperti itu. Halo, selamat malam rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh dengan sukacita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kawan-kawan pemuda, pasti kita sudah pernah menonton film ataupun cerita di mana alur ceritanya itu ataupun endingnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang aktor yang kita kira dia adalah pemeran yang baik, ternyata dia adalah pemeran antagonis, ataupun sebaliknya. Dalam kehidupan nyata pun sering terjadi seperti itu. Sering kehidupan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang kita harapkan ternyata tidak terjadi seperti itu. Oke, saya mengajak kita semua belajar dari tokoh Yusuf, anak dari Yakub. Nah, Yusuf seorang muda di mana di umurnya yang ke-17 dia dari seorang anak yang paling disayang, anak kesayangan dari Yakub. Ternyata dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan kebencian dari saudara-saudaranya itu mengakibatkan dia dijual untuk dijadikan budak. Tidak sampai di situ. Kehidupan Yusuf dari anak kesayangan kemudian menjadi budak. Di rumah Potifar dia mengalami fitnah dan dipenjara atas kesalahan yang tidak pernah dia buat. Bukan hanya satu kali dia mengalami hidup yang susah, tetapi terus berulang. Di penjara dia dilupakan oleh juru minum dari raja atas kebaikan yang telah dia buat. Tetapi Yusuf, dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu nyata di dalam Kejadian 39 ayat 3 dan Kejadian 39 ayat 23. Dimanapun Yusuf berada, ketika ia bersama-sama dengan Tuhan, di dalam ayat itu mengatakan bahwa apa saja yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Rekan-rekan pemuda, di sini di bulan keluarga ini, saya ingin mengajak kita melihat sosok Yusuf lebih dekat. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, kita belajar bahwa Yusuf adalah seorang yang pemaaf, di mana dia bisa memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Di dalam kehidupan keluarga kita tidak lepas dari perselisihan dengan saudara-saudara kita. Mungkin ada kesalahpahaman, ada iri, dan sering kita berbuat salah seorang terhadap yang lain. Tetapi janganlah itu menjadi dendam yang akan merusak hubungan saudara kita. Kita belajar dari Yusuf ketika ia dijual menjadi budak, ketika ia hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri, dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Dan yang kedua yang perlu kita belajar dari Yusuf adalah di dalam setiap masalah yang dia hadapi, dia mampu berpikir positif, dia mampu hidup tetap dekat dengan Tuhan. Dan nyata dalam perkataannya tadi bahwa ketika dia berada dalam masalah atau dalam keadaan yang tertekan, itu adalah seizin Tuhan untuk maksud yang lebih besar. Nah, itu adalah sisi positif yang mampu dilihat oleh Yusuf. Dia diizinkan Tuhan mengalami tekanan, mengalami masalah agar dia bisa berkembang. Kemudian yang kita harus belajar dari Yusuf adalah hidup dengan benar. Hidup dengan benar, ketika kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita.
dan apa yang kita buat akan berhasil. Di sini bukan berarti bahwa kita harus hidup akan enak datar saja. Kita akan tetap mengalami masalah. Kita akan mengalami naik turun dalam kehidupan. Dan janji Tuhan adalah Dia akan menyertai kita. Dan itu yang harus kita imani, bahwa Tuhan beserta kita ketika kita di bawah ataupun ketika kita di atas. Ketika kita dalam masalah ataupun ketika kita dalam keadaan yang sukses. Dalam sedih maupun senang, Tuhan menyertai kita. Dan apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Berhasil di sini bukan berarti bahwa kita tidak pernah berada di bawah. Berhasil di sini dalam konteksnya Tuhan, bahwa itu seizin Tuhan maka kita akan berhasil. Yang keempat adalah bahwa kita akan mengalami transformasi seperti Yusuf, dari seorang anak remaja, kemudian dia mengalami masalah, menjadi budak, kemudian menjadi tahanan, kemudian dia menjadi penguasa di Mesir. Kita pun dalam kehidupan akan mengalami transformasi dari seorang anak, kemudian menjadi remaja, menjadi pelajar, menjadi mahasiswa, pekerja, ataupun pebisnis, atau yang saat ini kita sedang merintis bisnis. Kita akan mengalami semua transformasi. Dan untuk menjalani transformasi ini hanya bisa kita jalani ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kelima adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang terindah. Apapun yang kita alami saat ini, semua adalah rencana Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan untuk malam hari ini, untuk penutup, saya akan membacakan buat kita dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang dilakukan Tuhan itu semua baik, indah pada waktunya. Dan pikiran kita yang kecil ini tidak akan mungkin mampu memahami semua rencana Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua tetap dengan iman yang teguh. Di dalam keadaan apapun, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin dan shalom.